Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konemo Lydia dari kelas A5, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, YIN Kerinci. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah kami pelajari dalam mata kuliah Manajemen Investasi Syariah. Yang pertama ada manajemen investasi syariah. Ada pengertian atau definisi dari manajemen investasi syariah. Yang pertama, manajemen. Manajemen itu bisa dikategorikan pengertiannya dalam 3 bidang. Yang pertama dalam bidang seni, yang kedua dalam bidang proses, dan yang ketiga dalam bidang ilmu itu sendiri. Dalam bidang seni, manajemen merupakan yaitu seni untuk mencapai tujuan melalui orang lain. Sedangkan selanjutnya manajemen sebagai proses. Manajemen sebagai proses yaitu dalam suatu organisasi dalam menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya manajemen sebagai ilmu. Manajemen sebagai ilmu adalah manajemen sebagai ilmu pengetahuan. Selanjutnya dari beberapa pengertian tadi bisa diambil kesimpulan bahwa pengertian manajemen yaitu suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan seperti perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengawasan dari para anggota organisasi untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Dalam manajemen ada 4 fungsi manajemen yang sering kita dengar dengan POAC atau POAC. Yang pertama P itu merupakan planning yaitu perencanaan, bagaimana kita merencanakan suatu organisasi hingga mencapai tujuannya gitu. Dan selanjutnya ada O, ada organizing. Organizing yaitu pengorganisasiannya. Setelah kita merencanakan, maka harus kita aksikan. Pengorganisasian itu merupakan aksi dari planning tadi gitu. Selanjutnya ada actuating. Actuating yaitu pengarahan. Bagaimana kita mengarahkan seluruh anggota organisasi kita, bagaimana cara bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya ada controlling. Controlling itu pengendalian. Setelah kita planning, kita organizing, selanjutnya kita actuating, maka harus kita kontrol atau kita kendalikan organisasi tersebut supaya tidak blunder atau tidak menyimpang seperti itu. Selanjutnya ada perspektif manajemen dalam Islam. Perspektif manajemen dalam Islam yang pertama ada tauhid, yang kedua ada adil, yang ketiga kehendak bebas, dan yang keempat pertanggungjawaban. Dalam 4 perspektif manajemen tersebut, yang kunci utamanya itu harus amanah. Selanjutnya ada investasi. Investasi mungkin teman-teman semua sudah mendengar apa itu investasi gitu kan. Biar saya perjelas lagi, investasi itu merupakan suatu kegiatan penanaman modal atau suatu kegiatan penanam modal untuk mencapai atau untuk mendapatkan keuntungan di kemudian hari gitu. Lalu mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa sih kita harus berinvestasi? Kenapa kita harus melakukan penanaman modal seperti itu? Untuk penanaman modal itu sendiri penting, apalagi bagi mahasiswa-mahasiswa atau anak-anak ekonomi ya, ataupun pebisnis. Penanaman modal atau investasi itu sangat penting karena tidak selamanya rezeki kita itu lancar dan tidak selamanya tubuh kita itu sehat. Jadi kita harus mempunyai bekal untuk di kemudian harinya gitu. Selanjutnya kedua ada jenis-jenis akad dalam investasi syariah. Akad dalam investasi syariah ada akad yang diperbolehkan dan juga ada akad yang tidak diperbolehkan. Yang pertama, akad yang diperbolehkan yaitu ada murabahah. Murabahah itu akad jual beli. Selanjutnya ada musyarakah, yaitu akad kerjasama antara kedua pihak, yang mana kedua pihak itu sama-sama si pemilik modal gitu. Selanjutnya ada mudarobah. Mudarobah yaitu akad kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal itu sendiri. Selanjutnya ada salam.
Salam yaitu akad jual beli melalui proses pesanan, seperti contohnya seperti Shopee, kita memesan dulu barang yang ingin kita beli, itu salam. Selanjutnya ada istisna. Istisna yaitu transaksi produk yang telah disepakati. Yang telah disepakati di sini yaitu berupa bentuknya, harganya, keuntungannya, dan apapun yang bersangkutan dengan transaksi tersebut. Selanjutnya ada wadiah. Wadiah itu merupakan akad penitipan barang, seperti penggadaian, penitipan barang gitu ya. Selanjutnya ada ijarah. Ijarah itu merupakan akad sewa menyewa gitu. Dari selanjutnya, selain ada akad yang diperbolehkan dalam investasi syariah, ada juga akad yang tidak diperbolehkan dalam investasi syariah. Jadi tidak semua akad itu diperbolehkan dalam investasi syariah. Adapun akad yang tidak diperbolehkan dalam investasi syariah yaitu yang pertama, akad yang di dalamnya mengandung zalim atau ketidakadilan gitu. Yang mana zalim di sini diartikan sebagai merugikan orang lain atau merugikan salah satu pihak dari yang berakad tadi gitu. Selanjutnya riba. Riba sudah sama-sama kita tahu, sudah jelas riba itu dilarang, apalagi dalam Islam ya. Sudah banyak dalil yang menjelaskan bahwa larangan riba gitu. Selanjutnya ada maisir ataupun judi. Jadi segala bentuk transaksi yang di dalamnya terdapat unsur perjudian, maka itu dilarang dalam Islam. Selanjutnya ada garar. Garar yaitu ketidakjelasan, baik bentuknya, harganya, ataupun apapun itu. Yang penting ketidakjelasan dari suatu produk atau transaksi tersebut. Selanjutnya ada haram. Haram sudah pasti ya dilarang dalam Islam, karena namanya juga sudah haram gitu ya. Selanjutnya ada investasi pada perbankan syariah. Yang ketiga ada investasi pada perbankan syariah. Bank syariah, mungkin kita sudah banyak mendengar bank syariah ya, bank BRI syariah atau BCA syariah, dan masih banyak lagi gitu. Bank syariah merupakan suatu bank yang melaksanakan kegiatan pengoperasiannya berdasarkan dengan prinsip Islam atau prinsip syariah gitu. Perbedaan antara, mungkin ada yang bertanya, apa sih bedanya bank syariah dan bank konvensional gitu. Perbedaan dari bank syariah dan bank konvensional terletak pada landasan sistem pengoperasiannya gitu. Yang mana bank syariah itu dilandasi dengan sistem bagi hasil, sedangkan bank konvensional dilandasi dengan sistem bunga, yang sama-sama kita ketahui lah, bunga atau merupakan atau yang tambahan dari satu hutang itu dilarang ya. Adapun fungsi dari bank syariah yaitu mengelola atau mengatur uang dari masyarakat untuk masyarakat gitu. Dan selanjutnya bank syariah juga menyalurkan dana yang berasal dari wakaf zakat, disalurkan kepada pengelola zakat agar diserahkan kepada orang yang emang berhak menerima zakat tersebut gitu. Selanjutnya ada beberapa ciri-ciri dari bank syariah. Yang pertama, bebas bunga tentunya ya bank syariah. Yang kedua, bebas perjudian atau bebas maisir tadi. Yang keempat, bebas dari garar atau ketidakjelasan dalam akad maupun dalam transaksinya. Selanjutnya, hanya membiayai usaha yang halal. Jadi, jika kita ingin meminjam atau ingin meminjam modal di bank syariah, maka dari pihak bank syariah itu akan meneliti, akan mengawasi uang yang kita pinjam itu digunakan untuk apa gitu. Jika kita untuk memulai bisnis atau usaha gitu, maka akan ditelusuri usaha yang seperti apa yang ingin kita jalankan menggunakan uang pinjaman tersebut gitu. Apabila terdapat usaha yang melenceng dari syariat Islam, maka akan ditarik atau tidak dicairkan peminjamannya itu.
Selanjutnya bebas dari rusak atau tidak sah. Apapun yang tidak sah di bank syariah itu dilarang gitu. Itu bukan bank syariah namanya ya. Selanjutnya ada yang keempat, ada deposito. Deposito yaitu tabungan yang berjangka waktu. Biasanya deposito ada yang berjangka waktu pendek dan ada jangka waktu panjang gitu. Ada yang berjangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 9 bulan maupun 12 bulan dan seterusnya gitu. Deposito juga ada deposito syariah dan deposito konvensional. Deposito syariah sama dengan bank syariah dengan sistem bagi hasil, dan juga deposito konvensional menggunakan sistem bunga gitu. Adapun jenis-jenis dari deposito yaitu ada 3, deposito berjangka, deposito on call, dan sertifikat deposito. Yang pertama, deposito berjangka. Deposito berjangka yaitu dengan memiliki jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan tentunya ya. Selanjutnya ada deposito on call, yang mana jangka waktu yang paling singkatnya yaitu minimal 7 hari gitu. Selanjutnya untuk yang agak lamanya hingga kurun waktu 1 bulan gitu. Dan ada sertifikat deposito. Sertifikat deposito yaitu sertifikat yang tidak mengacu pada perorangan maupun lembaga tertentu. Deposito yang memiliki bukti seperti sertifikat sebagai tanda kita memiliki satu deposito tersebut dan dapat dipindah tangankan kepada orang lain gitu. Jadi sekian penjelasan dari saya, pemahaman dari saya. Mungkin semoga bisa mudah dimengerti oleh teman-teman semua, ataupun mungkin Pak dosen melihat, mohon izin Pak. Sekian dari saya, semoga mudah dimengerti dan semoga saya juga tidak akan lupa ya. Itu sangat penting karena sebagai mahasiswa ekonomi kita harus mengetahui apa sih manajemen, apa sih investasi, dan apa sih perbedaan dari sistem konvensional dan syariah tersebut gitu. Jadi akhir kata saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya tutup dengan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.